Ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Welcome back to my channel Mama Ina Love Cooking. Kali ini saya ingin memberitahu teman-teman langkah-langkah membuat selai nanas dan nastar. Dan juga ada beberapa resep cookies dan cake. Nah, bagaimana caranya? Terus saksikan video ini sampai habis, jangan di skip ya. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan resep terbaru dari video saya. Terima kasih. Pertama-tama nanasnya kita potong-potong dulu seperti ini ya sebelum di blender. Selain di blender, teman-teman juga bisa menggunakan parut ya untuk menghaluskan nanasnya. Terus lakukan potong-potong nanasnya sampai habis ya, Mams. Seperti ini ya, jadinya tuh banyak ya. Lalu nanas yang sudah dihaluskan kita pindahkan ke dalam wajan atau panci. Tambahkan 1/4 garam halus. Kalau ada kayu manis, kalau suka bisa ditambahkan cengkeh juga. Lalu masak di atas kompor. Karena nanas halus ini banyak mengandung air, maka saya masak dulu di atas kompor agar airnya menyusut. Jangan lupa ditutup ya, Mams. Karena ketika selai nanas ini mendidih, dia meletup-letup seperti ini. Letupan dari selai nanas ini kalau kena ke kulit kita akan sakit banget. Jadi lebih baik ditutup ya, Mams. Ketika dimasak harus sering diaduk-aduk seperti ini ya, Mams, agar tidak gosong. Nah, setelah airnya menyusut dan selai nanasnya sudah mengental seperti ini, tambahkan 250 gram gula pasir. Lalu aduk hingga merata. Masak kembali sampai benar-benar airnya menyusut dan selai nanasnya kering. Oh ya, ini saya tambahkan 4 buah cengkeh ya, Mams. Terus dimasak dan diaduk hingga selai nanasnya benar-benar bisa dipulung ya, Mams. Nah, ini sepertinya sudah mulai kering ya selai nanasnya. Karena serat-serat nanasnya itu sudah mulai kelihatan. Nah, seperti ini nih, Mams, seratnya kelihatan kan? Nah, kalau udah seperti ini, matikan api kompor, kemudian taruh di dalam wadah dan dinginkan, lalu simpan di dalam kulkas. Selai nanasnya saya bagi dua ya, Mams. Tadi sebelum selai nanasnya terlalu kering, udah saya taruh di dalam wadah seperti ini untuk olesan roti. Karena suami suka rotinya dioles sama selai nanas.
Ini selai nanasnya udah dingin ya Mams, lalu langsung saja saya masukkan ke dalam kulkas. Tujuannya agar supaya selai nanasnya bertambah sat, dan ketika nanti selai nanasnya dipulung untuk isian kue nastar, selai nanasnya tidak terlalu basah. Nah, ini selai nanasnya sudah sat dan siap dipulung ya Mams. Jadi selai nanasnya saya timbang dulu sebanyak 3 gram. Lalu saya pulung seperti ini. Kalau selai nanasnya dipulung seperti ini akan memudahkan kita saat mengisi isian kue nastar nanti. Lakukan terus seperti ini sampai selai nanasnya habis ya Mams. Sekarang beralih ke cara pembuatan kue nastar. Di sini saya siapkan tepung terigu segitiga biru 400 gram, 1 sendok makan susu bubuk, lalu margarin dan butter. Di sini saya pakai margarin Royal Palmia 100 gram, kemudian butter Wisman. Di sini saya pakai Wisman sebanyak 165 gram. Jadi total seluruh margarin dan mentega itu 265 gram. 2 butir kuning telur. Dan 50 gram gula halus. Tidak lupa selai nanasnya yang udah kita pulung tadi. Pertama-tama mentega dan margarinnya taruh di dalam wadah seperti ini. Tambahkan 50 gram gula halus. Ini saya lupa diayak ya, seharusnya gula halusnya diayak dulu biar tidak ada yang bergerindil. Lalu diaduk rata seperti ini sampai gulanya benar-benar larut ya bersama margarin dan menteganya. Kemudian masukkan kuning telur satu-satu dulu, bertahap aja. Lalu diaduk hingga benar-benar tercampur merata semua sampai mentega dan margarinnya itu lembut ya Mams. Ini bisa juga menggunakan mixer ya Mams, tapi kalau menggunakan mixer jangan terlalu lama, cukup 1-2 menit saja. Karena takutnya nanti kalau terlalu lama, pada saat kuenya di oven akan melebar. Campurkan susu bubuk ke dalam terigu, kemudian diaduk dan diayak, lalu masukkan ke dalam adonan mentega, margarin, gula, dan telur yang tadi sudah kita kocok pakai wish. Masukkan tepungnya secara bertahap ya Mam, agar nanti mengaduknya bisa lebih mudah.
Kalau udah seperti ini, kita bisa menggunakan tangan ya, Mam. Tapi jangan lupa hanya menggunakan 4 jari ya, Mams. Jangan sampai 5 jari kita ikut mengaduk adonan ini seperti kita mengaduk atau menguli donat dan roti. Karena kalau kita lakukan pakai ke-5 jari kita, nanti adonannya akan keras. Diaduk-aduk seperti ini sampai adonannya bisa dipulung ya, Mams. Nah, seperti ini ya. Supaya bentuk kue nastarnya nanti sama besarnya, jadi adonannya saya timbang dulu. Pertama saya timbang 8 gram ya, Mams. Tambahkan dengan selai nanas yang udah dipulung tadi sebanyak 3 gram, jadi totalnya 11 gram. Lalu karena saya pikir kalau kulitnya itu beratnya 8 gram masih terlalu kecil, lalu saya tambah menjadi 9 gram untuk adonan kulitnya ya, Mams. Kalau ditambah dengan selai nanasnya totalnya menjadi 12 gram. Sengaja saya bikin durasinya agak panjang supaya teman-teman bisa melihat dengan baik ya, menyimak dengan baik. Dimulai dari langkah-langkah membuat selai nanas, lalu langkah-langkah membuat kulit adonan nastarnya. Nah, ini dia hasilnya, udah selesai satu loyang. Langsung akan saya panggang. Sebelumnya ovennya sudah saya panasin ya, Mam, di suhu 150 derajat, api atas bawah, selama 10 menit. Nah, ini ovennya sudah panas, lalu suhu saya pindahkan menjadi 130 derajat, tetap pakai api atas bawah. Lamanya pemanggangan ini saya putar sampai 35 menit atau disesuaikan dengan ovennya ya, Mams. Sambil menunggu nastarnya mateng, saya lanjutkan mulung adonan nastarnya lagi ya, Mams. Oh ya, Mams, kalau manggang kue nastar itu usahakan pakai suhu api jangan terlalu besar supaya nastarnya tidak retak permukaannya. Gunakan suhunya dari mulai 120 derajat sampai maksimal 140 derajat ya, Mam. Nah, ini loyang kedua udah selesai juga, tinggal menunggu di oven. Nah, ini nastar di loyang pertama tadi udah matang ya, Mams. Akan kita olesi kuning telur, tapi menunggu sampai nastarnya benar-benar dingin baru nanti. Karena kalau dalam keadaan panas kita olesi kuning telur, itu akan membuat nastarnya menjadi berubah bentuknya karena dia masih panas, Mams.
Jadinya itu dalam mengaplikasikan kuning telurnya itu nggak bagus nanti bentuknya. Nah, ini nastar loyang kedua udah akan saya panggang. Ovennya juga udah saya panaskan dengan suhu yang sama ya, 120-130 derajat. Api atas bawah selama 35 menit. Kita buat olesan kuning telurnya ya Mams. Saya menggunakan telur ayam biasa. Lebih bagus sebenarnya menggunakan kuning telur ayam omega karena saya tidak punya ya. Jadi saya menggunakan telur ayam biasa. Tapi usahakan menggunakan kuning telur yang masih segar ya Mams. Jangan yang sudah menginap beberapa hari. Supaya nanti hasilnya juga pada saat mengoles ke nastarnya lebih bagus. Karena saya tidak memakai kuning telur omega, makanya saya pakai pewarna kuning telur sebanyak 2 tetes. Ciri-ciri kuning telur yang masih segar itu adalah cairan kental yang berwarna putih, itu yang menempel pada kuning telurnya itu masih kelihatan, belum pecah. Kalau yang sudah tidak segar, itu pecah yang berwarna putihnya itu Mams. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh madu. Nah, inilah yang membuat olesan pada nastarnya itu menjadi glowing dan kinclong. Lalu 1 sendok teh minyak sayur dan 1 sendok teh susu kental manis. Nah, ini saya pakai pewarna kuning telur sebanyak 2 tetes saja. Kemudian diaduk sampai merata ya Mams. Kemudian kuning telurnya saya saring ya Mams, supaya biar tambah lembut dan nanti pengolesan ke kue nastarnya lebih bagus lagi dan lebih rapih. Nah, dia lebih lembut ya Mams dan lebih tercampur dengan baik ya. Gunakan kuas untuk mengoles kue nastarnya, menggunakan kuas yang bulunya halus ya Mams, supaya nanti tidak merusak kue nastarnya. Saya mengoles kue nastarnya sebanyak 2 olesan ya Mams, dan yang ini olesan pertama. Nah, ini udah selesai olesan pertama, kemudian bagian atas saya pindahkan menjadi bagian bawah, supaya nanti saya mudah mengolesnya. Saya lanjutkan ke olesan kedua. Nah, olesan kedua juga udah selesai. Ini kita tunggu dulu olesan nastarnya sampai benar-benar mengering dan sudah menempel pada kue nastarnya, baru nanti kita oven kembali selama kurang lebih 10-15 menit
dengan menggunakan suhu 150 derajat ya Mams. Kurang lebih 10-15 menit, atau teman-teman bisa sesekali cek ke ovennya apakah permukaan kuenya sudah benar-benar menguning seperti yang kita inginkan. Nah, alhamdulillah Mams, ini nastarnya udah jadi ya, udah mateng, udah di oven dengan baik, terus warnanya juga bagus banget, cantik banget, olesannya juga kinclong, nastarnya juga nggak retak-retak ya permukaannya. Nastarnya setelah dingin saya taruh di cooling rack ya Mams, supaya dinginnya itu nanti sempurna. Pada loyang kedua itu warna nastarnya agak lebih eksotik ya Mams, karena saya tadi lupa kalau alarm dari timer oven ini bunyi, saya nggak kedengeran gitu Mams. Tapi rasanya masih tetap endul. Nah, ini dia hasilnya Mams, cantik banget ya Mams. Saya sudah gak sabar untuk icip-icip. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nastarnya enak banget. Aroma butternya kerasa, ngeprul banget, pecah di lidah dan lumer di mulut. Selanjutnya saya mau kasih resep ke teman-teman semua bagaimana caranya membuat cookies good time, rasanya yang coklat dan nyoklat banget. Teman-teman harus coba loh bikin sendiri karena caranya mudah kok. Kue good time ini di bagian luarnya renyah, garing, tapi tidak terlalu garing, kenyes-kenyes gitu, dan bagian dalamnya itu chewy banget. Rasa coklatnya itu terasa dan tidak terlalu manis. Pokoknya enak banget. Langsung saja ke cara membuatnya ya. Bahan-bahannya cukup simpel aja. Ada mentega, tepung terigu, vanila cair, coklat bubuk, gula palem, telur, garam, dan baking soda, lalu choco chips. Pertama-tama siapkan wadah atau mangkuk yang besar, lalu masukkan menteganya. Bisa pakai margarin ya Mams. Di sini saya pakai mentega Wisman. Teman-teman bisa pakai margarin yang beraroma butter. Margarin yang beraroma butter itu ada Palmia Royal atau Blue Band Cake and Cookies. Kemudian masukkan gula pasir atau gula palem, kemudian baking soda dan garam, juga vanili cair. Lalu kocok menggunakan mixer selama 2-3 menit atau sampai gula benar-benar larut ke dalam menteganya. Lalu masukkan 1 butir telur ayam. Kocok kembali hingga tercampur merata, sampai adonannya berwarna pucat. Rapihkan adonan yang menempel pada pinggiran mangkuk agar bisa teraduk dengan baik. Nah, ini adonannya sudah sangat lembut dan berwarna pucat. Masukkan tepung terigunya secara bertahap ya. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan coklat bubuk. Aduk rata. Lalu masukkan sisa tepung terigu yang tadi. Lalu aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Tambahkan choco chipnya. Sisakan sedikit ya untuk topping di atasnya nanti. Teman-teman bisa juga tambahkan selain choco chip dengan kacang tanah, kacang mete atau kacang almond.
Nah, kalau adonan sudah tercampur dengan baik, lalu ditutup dengan plastik wrap dan disimpan di dalam kulkas selama kira-kira 15 menit. Tujuannya disimpan di kulkas agar nanti adonannya gampang dibentuk. A few moments later. Nah, ini udah 15 menit ya. Lalu buka plastik wrapnya. Kemudian dibentuk di atas loyang. Ini loyangnya tidak perlu dioles margarin ya Mams, karena cookies itu sudah mengandung banyak mentega atau margarin. Ini saya sudah menyiapkan 2 sendok dan timbangan. Timbang dan bentuk adonan menggunakan sendok seperti ini ya. Teman-teman bisa timbang adonannya sesuai dengan keinginan ya, tidak perlu sama persis dengan saya. Nah, ini kalau udah dikasih topping seperti ini ya, Mams. Nah, kalau udah semua dibentuk di atas loyang seperti ini, langsung saja kita panggang. Jangan lupa ovennya dipanasin terlebih dahulu ya, Mams. Nah, ini kuenya saya panggang di suhu 170 derajat. Pakai api atas bawah selama 15 menit. Atau sesuai dengan oven masing-masing ya, karena setiap oven itu panasnya berbeda-beda. Jadi lebih baik dikenali dulu ovennya itu seperti apa, supaya nanti hasil kuenya itu seperti yang kita inginkan. Nah, ini udah 15 menit ya. Ini masih panas banget. Nah, ini kuenya udah dingin. Yuk kita icip-icip. Bisa dilihat ya, bagian bawahnya ini kering kenyes-kenyes ya, garing, renyah gitu. Dan bagian dalamnya itu lembut, chewy, dan coklatnya itu bener-bener terasa banget. Pas digigit itu renyah dan lumer di lidah. Teman-teman cobain ya di rumah, untuk kue lebaran ini cocok banget.
few moments later. Siapkan margarin 100 gram dan butter 150 gram, lalu taruh di dalam wadah seperti ini. Tambahkan 60 gram gula halus dan 1/4 sendok teh garam, lalu diaduk menggunakan whisk atau mixer kurang lebih 1-2 menit. Masukkan 1 butir kuning telur, lalu diaduk kembali. Kemudian tambahkan 1 sendok teh pewarna red velvet. Lalu diaduk kembali menggunakan whisk sampai benar-benar tercampur merata.
dan menteganya lembut. Masukkan 250 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Oh ya teman-teman, tadi sebenarnya sebelum dimasukkan tepung terigu, saya masukkan dulu keju parutnya sebanyak 60 gram, tapi tidak terekam. Jadi nanti kalau teman-teman bikin, masukin keju parutnya 60 gram ya. Nah ini setelah adonannya susah diaduk pakai wish atau spatula, ini saya pakai tangan ya. Saya aduk sampai kalis dan bisa dibentuk nantinya. Nah, bisa dibentuk seperti ini ya, Mams. Biasanya kebanyakan orang kalau buat kue putri salju itu menggunakan cetakan bintang atau cetakan yang lain. Tapi di sini saya tidak menggunakan cetakan, tapi hanya dibulatkan, memanjang, dipipihkan dan memanjang. Seperti ini nih, Mams. Lalu disusun di loyang ya. Nah, ini udah selesai semua, saya bentuk dan saya tata rapi di dalam loyang. Ini akan langsung saya oven. Sebelumnya, panaskan dulu ovennya selama 15-20 menit. Panggang kue di dalam oven pada suhu 150 derajat menggunakan api atas bawah selama 20 menit. A few moments later. Nah, ini udah matang ya. Bawahnya juga udah kuning kecoklatan. Untuk taburan kue putri salju ini saya menggunakan gula halus donat yang berwarna pink. Saya campur susu bubuk. Lalu saya susun rapi di dalam toples ya, Mams.
Setelah ditambahkan kacang tanah sangrai, seharusnya margarin cairnya juga dimasukkan, tapi di sini saya lupa merekamnya. A few moments later.
Hai teman-teman, kali ini saya mau bikin pergedel kentang kornet, dimana resepnya ini saya dapatkan dari channelnya Bapak Yongki Gunawan. Terima kasih kepada Bapak Yongki Gunawan atas resepnya. Nah, ini kentangnya sudah saya cuci bersih ya, 1 kg, dan saya tidak kupas kulitnya. Karena nanti juga kalau sudah jadi pergedel tidak terasa lagi kulitnya. Tapi kalau kalian ingin mengupas kulitnya boleh-boleh aja ya, sesuai selera. Kentang ini setelah saya potong-potong akan saya goreng ya, tidak saya rebus. Karena lebih enak kalau kentangnya digoreng daripada direbus, lebih harum gitu. Pergedel kentang ini rasanya sangat enak banget, gurih dan lembut banget. Walaupun sudah dingin nanti tetap terasa kentangnya itu lembut seperti masih baru gitu. Resep dari Bapak Yongki Gunawan ini emang bener-bener enak banget, mantep banget. Nah, bagaimana cara membuatnya? Terus saksikan video ini, jangan di skip ya, supaya teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah membuatnya dengan tepat. Oh ya teman-teman, terus dukung channel saya ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Nah, setelah dipotong-potong kentangnya, langsung digoreng ke dalam minyak panas ya. Nah, kalau udah matang kayak gini diangkat ya. Ada yang jatuh. Lanjut goreng kentangnya sampai habis. Selagi kentangnya masih panas, dihaluskan ya. Boleh menggunakan alat apa saja, pakai ulekan juga boleh, atau pakai pelumat daging, pelumat ikan, atau apapun boleh deh. Yang penting kentangnya halus aja. Nah, udah ya, udah saya haluskan, terus saya pindahkan wadahnya. Nih, seperti ini bentuknya. Masih ada kulit-kulitnya gitu, nggak apa-apa, nggak kerasa. Seharusnya pakai daun bawang tuh agak banyakan gitu ya, tapi karena saya hanya punya 1, tuh, jadi saya tambahin parsley. Enak juga kok. Dan yang paling bikin enak pergedelnya itu pakai bawang goreng. Nih saya pakai bawang goreng 2 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, ada penyedap, ada merica bubuk, lalu ada 100 gram tepung terigu. Bebas mau tepung terigu apapun ya, mau protein tinggi atau protein rendah, sedang, bebas. 100 gram margarin, bebas mereknya apa aja. Kemudian 100 ml air kaldu ayam ya. Nih saya pakai yang merek ini. Ini bebas juga, mau merek apa aja boleh. Kebetulan saya punyanya merek ini, Kalduku. Lalu kornet 200 gram. Masak air kaldunya ke dalam panci seperti ini. Kemudian masukkan juga margarinnya. Diaduk-aduk hingga margarinnya mencair dan kaldunya mendidih. Setelah air kaldunya mendidih, masukkan tepung terigu, lalu diaduk sampai mengental. Oh ya, ini masaknya pakai api kecil aja ya. Nah, mengental seperti ini ya. Angkat dan sisihkan dulu, tunggu sampai sedikit hangat. Setelah hangat, masukkan ke dalam kentang yang udah kita haluskan tadi. Lalu masukkan semua bumbu-bumbunya ya. Ada parsley, ada daun bawang, ada kaldu penyedap, merica bubuk, garam halus, dan gula. Jangan lupa masukin juga bawang gorengnya ya. Diaduk-aduk seperti ini sampai semua bumbu dan kentang halusnya tercampur dengan merata ya moms.
Kalau sudah tercampur rata, masukkan kornetnya. Oh ya, tambahkan 2 butir telur ya. Lalu diaduk kembali sampai adonannya bisa dibentuk. Nah, ini saya udah cuci tangan ya. Pergedelnya dibentuk bulat seperti ini ya, Mams. Pergedel ini saya bikin untuk buka puasa. Nah, karena saya bikinnya pagi-pagi, jadi saya masukkan dulu ke dalam freezer, kemudian nanti sore baru saya goreng. Perkedelnya saya simpan dulu di dalam wadah kedap udara seperti ini, lalu kemudian taruh di dalam freezer. Nanti sore pas mau digoreng, keluarkan dulu pergedelnya dari freezer, lalu taruh di suhu ruang. Nah, ini udah jam 5 sore, bentar lagi mau buka puasa, saya mau goreng pergedelnya. Sebelum pergedelnya digoreng, masukkan dulu ke dalam telur yang udah dikocok. Lalu goreng ke dalam minyak panas ya. Nah, selesai. Selamat berbuka puasa. Aduk-aduk terus sampai matang ya. Di sini saya ganti santan dengan fiber cream ya, tapi kalau teman-teman mau pakai santan boleh. Ini saya masukkan fiber creamnya sebanyak 7 sendok makan. Tapi yang terekam hanya 5 sendok makan. Saya lupa menekan tombol kameranya waktu saya menambahkan 2 sendok makannya. Nah, alhamdulillah sudah selesai video saya kali ini, berdurasi 1 jam, yang bertema bikin selai nanas, kemudian resep cake and cookies, juga resep menu masakan untuk berbuka puasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.